Tahapan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu tahap pencatatan. Tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Tahapan yang pertama yaitu dengan memasukkan transaksi yang ada ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus terbagi menjadi 4, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Lalu, jurnal-jurnal tersebut diposting di buku besar. Kemudian, membuat neraca saldo, dan terakhir, kertas kerja. Yang pertama adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi sesuai dengan jenisnya, dibukukannya secara berkala, dan yang akan dipindahkan ke buku besar. Perbedaan dari jurnal umum dan jurnal khusus, yang pertama adalah format jurnal umum terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit. Sedangkan jurnal khusus disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Kemudian, posting jurnal umum ke akun buku besar dilakukan setiap hari, setiap terjadi transaksi. Sedangkan posting jurnal khusus ke akun buku besar dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap 2 minggu atau bahkan per minggu. Lalu, jurnal umum cocok digunakan untuk perusahaan dagang yang masih kecil, sedangkan jurnal khusus digunakan pada perusahaan yang besar, di mana transaksi sejenis sering terjadi sehingga memerlukan pencatatan khusus. Selanjutnya, pada jurnal umum, semua transaksi dicatat pada satu jurnal, sedangkan pada jurnal khusus, transaksi dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Nah, jadi apa saja sih 4 jurnal khusus yang digunakan tersebut? Yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Berikut merupakan bentuk dari jurnal pembelian. Ketika membuat kolom jurnal pembelian, kita harus memperhatikan transaksi yang sering terjadi. Transaksi yang sering terjadi harus menggunakan kolom khusus, sedangkan transaksi yang jarang terjadi menggunakan kolom serba-serbi. Jika terdapat transaksi dibelinya barang dagang dari toko Larasati seharga sekian dengan syarat pembayaran 2/10, N/30, dicatat dengan memasukkan tanggal di kolom nomor 1, memasukkan nama perusahaan dari siapa kita membeli pada kolom nomor 2, lalu jumlah dimasukkan ke kolom nomor 4 dan 9, karena yang dibeli merupakan barang dagang. Contoh transaksi berikutnya jika terjadi transaksi dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Sarana Jaya seharga sekian, maka jumlah dimasukkan pada kolom serba-serbi dengan menuliskan peralatan kantor pada kolom nomor 7 dan jumlah pada kolom nomor 8. Berikutnya ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Transaksi yang sering terjadi adalah pembayaran utang dan pembelian barang dagang secara tunai. Berikut merupakan bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Terdapat kolom khusus pada kolom nomor 4 dan 5 di mana jika perusahaan membayar utang atau perusahaan membeli barang dagang secara tunai. Contoh transaksi jika perusahaan membayar bunga pinjaman hipotek sekian dan cicilan pinjaman hipotek sekian, maka beban bunga dan pinjaman hipotek dimasukkan pada kolom nomor 7. Karena transaksi ini merupakan transaksi yang tidak sering terjadi, maka dimasukkan pada kolom serba-serbi, dan jumlah dimasukkan pada kolom nomor 8 dan 9. Kemudian ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Berikut merupakan bentuk dari jurnal penjualan. Contoh transaksi jika dijual barang dagang secara kredit seharga sekian dalam faktur nomor 101 pada toko Ramelan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, maka nomor faktur dimasukkan pada kolom nomor 2.
dan nama perusahaan kepada siapa kita menjual dimasukkan pada kolom nomor 3. Lalu syarat pembayaran dimasukkan pada kolom nomor 5. Dan terakhir jumlah dimasukkan pada kolom nomor 6. Jurnal khusus yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas yaitu jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan atau setara dengan uang tunai. Oleh karena itu, pada kolom debit jurnal dicatat akun kas dan akun potongan penjualan. Pada kolom kredit dicatat akun-akun yang menjadi sumber penerimaan uang seperti akun piutang dagang dan akun penjualan. Untuk menampung penerimaan uang selain piutang dan penjualan, digunakan kolom serba-serbi. Contoh transaksinya jika perusahaan menambahkan modalnya dengan menyetor uang tunai atau menjual barang kepada perusahaan lain, serta menerima piutang dari hasil penjualan barang yang lalu. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu memposting ke dalam buku besar. Buku besar terbagi menjadi 2, buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Langkah-langkah memposting jurnal khusus ke buku besar. Yang pertama, jumlahkan saldo jurnal khusus, kemudian jurnal khusus direkapitulasi terlebih dahulu untuk menguji keseimbangan saldo debit dan saldo kredit dari jurnal khusus. Lalu, pindahkan jumlah setiap kolom di jurnal khusus ke akun yang sesuai di buku besar. Jika dalam jurnal khusus, dalam posisi debit, di buku besar juga dalam posisi debit. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu bertujuan untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset atau kewajiban. Bentuk dari buku besar pembantu ada 2, yaitu skonto dan stafel. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengikhtisaran. Pada tahap pengikhtisaran, yang pertama dilakukan adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan umum telah dilakukan secara benar, dan apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat ke dalam buku besar utama. Jika terdapat kesalahan, maka saldo debit dan kredit dalam neraca saldo tidak akan sama. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang berfungsi untuk menyesuaikan saldo yang ada pada buku besar dan neraca saldo sehingga menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian yang pertama adalah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Pada akhir periode akuntansi, persediaan barang dagang awal disesuaikan dengan memindahkan akun persediaan barang dagang awal dari akun real menjadi akun laba rugi atau nominal, dan menolkan akun persediaan barang dagang awal karena barang tersebut telah terjual dan sebenarnya telah menjadi bagian dari harga pokok barang dagang. Penyesuaian persediaan barang dagang akhir pada akhir periode akuntansi dilakukan dengan mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan. Jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang awal yaitu dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan barang dagang awal. Untuk jurnal penyesuaian pembelian dengan mendebitkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan pembelian. Untuk menyesuaikan akun beban angkut pembelian dengan cara mendebitkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan beban angkut pembelian. Jurnal penyesuaian untuk retur pembelian dan pengurangan harga dengan cara mendebitkan akun retur pembelian dan pengurangan harga dan mengkreditkan akun harga pokok penjualan. Untuk akun potongan pembelian, jurnal penyesuaiannya adalah dengan potongan pembelian di debit dan akun harga pokok penjualan di kredit. Untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang akhir, caranya dengan mendebitkan akun persediaan barang dagang dan mengkreditkan harga pokok penjualan.
Lalu ada jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk sistem perpetual. Persediaan yang tercatat sering tidak sesuai dengan hasil inventarisasi. Persediaan barang dagang yang ada mungkin lebih kecil daripada yang tercatat. Hal ini terjadi karena ada barang dagang yang hilang atau rusak. Maka selisih jumlah persediaan barang dagang yang ada dengan yang tercatat harus disesuaikan dengan mendebitkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan barang dagang. Atau dapat pula di jurnal dengan cara mendebitkan akun rugi penurunan harga persediaan dan mengkreditkan persediaan barang dagang. Seperti halnya perusahaan jasa, dalam perusahaan dagang, langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum membuat laporan keuangan adalah menyusun kertas kerja. Berikut ini merupakan bentuk dari kertas kerja. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang menyajikan informasi mengenai penjualan, harga pokok penjualan, beban usaha, pendapatan lain-lain, dan biaya lain-lain yang dirangkaikan untuk mengetahui laba atau rugi. Bentuk laporan laba rugi ada dua. Yang pertama, laporan laba rugi bentuk single step, di mana dalam bentuk ini tidak membedakan antara biaya untuk kegiatan usaha utama dan biaya untuk kegiatan di luar usaha utama, dan juga tidak membedakan antara biaya penjualan dan biaya umum. Sedangkan laporan laba rugi bentuk multiple step memisahkan biaya penjualan dengan biaya umum dan administrasi. Laporan laba rugi bentuk ini juga memisahkan pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan segala unsur yang dapat mempengaruhi perubahan modal suatu perusahaan pada akhir periode. Berikut merupakan bentuk dari laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang berisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Jumlah aktiva dan pasifa suatu perusahaan pada periode tertentu harus sama. Berikut merupakan bentuk dari laporan posisi keuangan. Laporan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan kas selama satu periode akuntansi, yang menurut sumber dan penggunaan kas. Laporan arus kas dibuat dengan metode langsung dan tidak langsung.